Aku pernah dengar katanya usia 20 tahun itu adalah usia dimana seseorang itu mengalami kegamangan, mengalami kebimbangan, tapi yang dia sendiri tuh gak paham gitu sama apa yang dia bimbangin. Merasa kehilangan arah, merasa kehilangan tujuan, merasa kehilangan pacuan gitu. Nah, dan hal ini juga adalah hal yang aku rasain selama ini gitu, selama beberapa tahun, dari beberapa tahun ke belakang. Itu kurang lebih dari usia 19 tahunan, entah 18 atau 19 tahun pokoknya. Di masa itu aku udah mulai merasa yang tadi itu, yang kebimbangan, kegalauan, kegamangan gitu. Merasa kehilangan arah. Itu aku rasain sendiri. Karena mungkin itu adalah usia dari remaja ke dewasa awal, jadi masa-masa transisi. Jadi akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Dan hal ini sih katanya wajar. Hampir setiap orang merasakan hal ini. Aku pribadi tahu mengenai hal ini tuh sebenarnya masih baru-baru ini sih. Kalau dulu pas aku lagi gamang-gamangnya, lagi bimbang-bimbangnya, itu aku nggak tahu gitu loh. Kita itu ngerasa punya masalah, tapi nggak tahu gitu loh masalahnya tuh apa. Bukan nggak tahu sih, tapi karena mungkin masalahnya kompleks banget, mengenai hal-hal mendasar dan mengenai hal-hal yang abstrak, sehingga bisa apa yang mendeskripsikan masalah kita ini seperti apa gitu. Nah, buat diri aku pribadi sih yang aku rasain itu mulai dari krisis identitas, mempertanyakan gitu kalau aku ini sebenarnya tuh siapa, eksistensi aku di dunia ini tuh apa gitu loh. Nah, kadang suka ada pertanyaan gitu di dalam pikiran aku, apakah tindakan aku udah bener, apakah selama ini hal yang aku yakini bener itu emang bener gitu, ataukah hanya persepsi aku aja gitu. Terus permasalahan berikutnya yang bikin aku bimbang itu mengenai agama. Itu kan hal yang apa ya, mendasar banget gitu buat diri kita. Kalau dulu mungkin agama itu sekedar pengetahuan yang masuk aja gitu loh, kayak kita tahu kewajiban sholat, kewajiban menutup aurat dan lain sebagainya, cuma sekedar tahu aja gitu, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai mendasar mengenai agama. Tapi pas waktu itu gitu aku ada pertanyaan, karena ya mungkin itu sedang apa ya, mencari jati diri kita, jadi kita terus menerus mencari kebenaran gitu, yang benar tuh ya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, aku juga baru mengetahui kalau di dalam agama itu ada beberapa golongan gitu. Misalnya dari fikih, itu kan ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Di sana aku pas awal-awal aku denger itu tuh bener-bener kayak pusing. Pokoknya dalam agama itu kompleks banget sih di dalam pikiran aku gitu. Jadi aku nggak bisa juga nanya ke orang gitu. Karena saking rancu banget di otak aku bener-bener kayak gak bisa konsen sama apapun karena mikirin hal itu. Hal itu bener-bener bikin aku itu jadi ragu, terus kayak pusing, terus kayak pokoknya gak bisa konsentrasi gitu karena ada masalah yang belum terpecahkan. Nah, aku tuh orangnya kayak gitu, kalau misalnya ada masalah yang belum terpecahkan, aku pasti sulit untuk melangkah ke langkah berikutnya gitu. Nah, ternyata semakin kesini dan kesini, alhamdulillah banget ya, alhamdulillah Allah tuh udah membukakan pikiran aku gitu loh. Jadi hal-hal yang rancu dalam otak aku yang aku nggak tahu harus nanya yang mana dulu atau menyelesaikan persoalan yang mana dulu, itu terjawab satu persatu. Oke, itu dari segi agama, dan alhamdulillah pokoknya sekarang aku udah mulai paham gitu. Selanjutnya masalah sosial. Aku kadang juga merasa, bentar nih, ini bener enggak ya aku bersikap kayak gini? Ada yang harus aku perbaiki enggak ya? Terus gimana sih aku harus bersikap sama orang lain? Itu aku mulai muncul di usia 19 tahun ke sini. Karena aku ngerasa ada yang beda dari diri aku gitu. Nah, aku baru mengetahui kalau setiap orang itu ada pribadinya masing-masing gitu loh. Jadi ada yang introvert, extrovert, terus ambivert. Itu waktu itu aku belum paham mengenai kepribadian yang ada di dalam diri manusia gitu loh. Jadi aku bingung ketika aku ngerasa beda dari orang lain. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang tuh aku udah paham, oh memang kepribadian aku seperti ini, aku harus menerima dan aku ya enjoy aja gitu loh. Karena kita udah tahu, jadi ya udah enjoy aja. Oke, jadi dari agama, dari sosial itu seperti itu kurang lebihnya. Terus dari karir di usia segini tuh mulai mempertanyakan tujuan hidupnya tuh apa gitu. Terus target kedepannya tuh apa gitu. Dia ngerasa hidupnya itu stuck di sana gitu, nggak maju-maju, nggak mundur, pokoknya kayak gitu aja terus. Jadi
jadi dilema juga biasanya. Dan juga kadang karena sekarang ada sosial media ya, dengan mudah kita mengekspor di depan orang lain, kita kadang memandang orang lain, wah dia udah sukses nih, wah dia udah pergi ke sini nih, wah dia udah nikah nih, wah dia udah kayak gini kayak gitu kayak gini, sampai itu menjadi kecemasan tersendiri. Biasanya di usia 20 itu seperti itu. Nah kalau aku pribadi, alhamdulillah aku ngerasa untuk membanding-bandingkan diri aku sama orang lain, alhamdulillah itu nggak ada, karena aku dari dulu juga emang sudah terbiasa dan membandingkan diri aku dengan orang lain. Oke, jadi itu aja videonya. Kebetulan sekarang tuh udah azan, aku mau sholat dulu dan aku mau tutup. Jadi inti atau kesimpulan dari video ini tuh adalah ketika kalian memasuki usia 20-an atau misalnya sebelum usia 20-an, terus kalian ngerasa bimbang, ngerasa gamang, ngerasa kehilangan arah, kalian jangan terlalu insecure, kalian jangan terlalu panik. Panik boleh sewajarnya aja, karena aku juga dulu gitu panik, tapi nggak apa-apa, biarin aja, itu bakalan terjawab kok. Kita jangan sampai menghilangkan jati diri kita, kita jangan sampai melepaskan diri kita begitu aja atau mengikuti arus yang kalau misalnya kita udah tahu itu buruk, jangan diikuti meskipun kita lagi kehilangan arah gitu. Kalian jangan aneh sama keadaan itu, karena itu semua akan dilewati oleh setiap orang. Setiap orang itu punya masa-masanya, setiap orang itu ada kesulitannya masing-masing dalam hal masalah itu. Pokoknya kalian tenang aja, karena bukan hanya kalian, dan harus tahu kalau semua hampir semua orang itu merasakan kegambangan itu di usia 20-an. Jadi terus aja berusaha, terus aja fokus pada hal yang udah kalian tahu atau yang kalian percayai aja. Hal yang bikin kalian pusing itu jangan terlalu mengganggu pikiran kalian, cukup enjoy aja dan jalani aja. Lama-kelamaan pasti hal yang membingungkan kalian, hal yang mungkin menggelapkan kehidupan kalian itu lama-lama akan cerah gitu, akan terbuka sendiri.